Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atif Roil dari kampus Universitas Wiraraja Sumeneb, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan dunia. Perekonomian global telah menjadi tantangan bagi semua negara memiliki banyak perusahaan besar untuk go internasional. Negara-negara yang memiliki banyak perusahaan besar dan sudah go internasional antara lain adalah Inggris, USA, Jerman, dan Jepang. Hal ini akan berpengaruh pada semakin pentingnya untuk mempelajari dan menguasai manajemen internasional bagi siapa saja yang ingin berpikiran di area internasional. Seiring dengan adanya perubahan perekonomian global, secara manajerial juga diikuti adanya perubahan pada pengelolaan suatu usaha, terutama yang sudah melakukan usaha di berbagai negara. Honda di Jepang telah melakukan peningkatan produksi tidak hanya di Jepang saja, namun di Indonesia sebagai salah satu negara partner dilakukan oleh Astra Motor. Manajemen internasional. Manajemen internasional adalah suatu penerapan teknik-teknik dan konsep manajemen dalam area lingkungan internasional. Yang kedua, dalam Hoget bahwa international management is the process of applying management concept and technique in multinational environment. Perusahaan internasional atau multinational corporation atau MNC. Multinational corporation merupakan perusahaan yang sudah melakukan kegiatannya pada banyak negara dan operasi dan produk yang memiliki kualitas internasional atau diterima oleh berbagai negara. Multinational corporation dapat disamakan transnational corporation, yaitu suatu perusahaan yang sudah melewati batas negara dan operasinya. Wilayah besar dalam komunitas global ada dua. Dalam komunitas global adalah wilayah dibagi menjadi berbagai bagian, ada besar dan kecil. Wilayah besar disebut major region, sedangkan wilayah kecil disebut region saja. Yang kedua, dalam salah satu wilayah region terdapat sekelompok anggota atau negara-negara yang memiliki kesamaan dan status ekonomi. Globalisasi, yaitu globalisasi merupakan produksi dan distribusi produk dan jasa secara homogen, memiliki tipe dan kualitas sama. Menurut Hoget, globalization is the production and distribution of product and service of homogen type and quality on obat basis. Internasionalisasi
yaitu perkembangan perdagangan dan investasi menjadi adanya bisnis antar negara yang semakin berkembang merupakan hal yang wajar. Hal ini tidak lain adanya peranan perusahaan besar yang sudah go internasional terlebih dahulu, khususnya peningkatan penjualan maupun pembelian barang-barang dari berbagai negara. Potensi perdagangan bebas yang dilakukan 3 negara, USA, Kanada, Meksiko, yang tergabung dalam asosiasi NAFTA atau Non-American Free Trade Agreement. Munculnya komunitas Eropa atau European Community. Adanya usaha-usaha untuk membangun kembali Rusia dan negara-negara lain yang tergabung dalam Uni Soviet dan Eropa Timur. Adanya kekuatan ekonomi Jepang di lingkar Pasifik dan perkembangan pada negara Cina, dan munculnya kekuatan Asia yang disebut Vortigen atau Hong Kong, Taiwan, karena Korea Selatan, Singapura. Sedangkan Asia Tenggara terdapat pada kekuatan ekonomi baru antara lain Malaysia, Thailand, Indonesia, bahkan Vietnam. Revolusi industri sangat menjadi peluang usaha. Perdagangan internasional. Semua negara di dunia ini menjadi sangat tergantung satu usaha lainnya dengan adanya kegiatan perdagangan. Negara yang banyak melakukan ekspor pada umumnya mereka memiliki keunggulan dalam produksinya. Status ekonomi negara, yaitu kegiatan ekonomi di berbagai negara akan mengubah suasana mekanisme kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan perkataan lain, bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis internasional akan mempengaruhi ekonomi dalam negeri suatu negara. Pengaruh tersebut akan merubah status ekonomi negara, mengalami perubahan mekanisme kegiatan bisnisnya, ada yang semakin semarak, bergairah, semakin responsif, dan sebagainya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.